dijelaskan duduk perkara Mees Hilgers batal bela timnas. Mees Hilgers dipastikan tidak akan membela timnas Indonesia untuk laga melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. PSSI ingin situasi ini disikapi secara bijak oleh fans timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal bertemu Jepang pada matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Indonesia vs Jepang bakal dimainkan pada hari Jumat 15 November di Stadion Gelora Bung Karno. Awalnya, Mees Hilgers masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Indonesia. Namun, bek 23 tahun itu dipastikan tidak akan datang ke Jakarta untuk laga lawan Jepang. Absennya Mees Hilgers jadi pembahasan yang menarik di kalangan netizen. Sebab, akhir pekan lalu, Mees Hilgers bermain penuh saat Twente berjumpa Ajax Amsterdam pada duel di Eredivisie atau Liga Belanda. Mees Hilgers sempat diragukan bermain saat Twente bermain lawan Ajax, sebab Hilgers sempat cedera dan absen pada duel lawan Nice di Liga Eropa. Namun, Hilgers tampil lawan Ajax dan mengalami cedera lagi. Informasi mengenai Mees ya, supaya tahu semua, yang namanya pemain itu dipanggil H3 atau H4. Ketika sebelum FA Matchday sebelum itu klub berhak memainkan pemain juga, bukan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Jadi, ketika misalnya klubnya Mees masih memakai Mees apalagi di laga, yang sangat penting bagi klub ya berhak untuk dimainkan. Dan setelah itu misalnya, apa boleh buatnya akibatnya Mees ada cedera? Yaitu konsekuensi juga yang gak bisa kita pungkiri, sambungnya. Arya Sinulinga berharap agar publik tak memperpanjang polemik absennya Mees Hilgers saat timnas Indonesia berhadapan dengan Jepang. Menurutnya, Hilgers bukan hanya milik timnas Indonesia, akan tetapi klubnya. Statistik mengerikan Jepang yang bikin Indonesia waspada. Timnas Indonesia akan menjamu timnas Jepang pada matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 15 November 2024. Timnas Indonesia harus berjuang ekstra, karena untuk sementara berada di peringkat kelima grup C dengan poin 3. Adapun timnas Jepang punya kans besar lolos otomatis ke Piala Dunia tahun 2026 dari putaran ini, masih memuncaki grup dengan 10 poin. Di atas kertas, Jepang tetap lebih diunggulkan dengan kedalaman skuad dan rekam jejak yang mereka miliki. Mereka punya deretan statistik luar biasa dalam perjalanan mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Hajime Moriyasu menjadi satu di antara tim paling kuat di ASEAN. Berikut ini sejumlah statistik menakutkan yang dimiliki timnas Jepang sebelum bersuatuan rumah timnas Indonesia. Lini belakang Jepang termasuk yang paling tangguh dari para peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 yang masih tersisa. Dari 18 tim yang ada, Jepang baru kemasukan 1 gol dari 4 laga. Pencapaian ini sama dengan Iran yang menguasai grup A. Jepang tak pernah kebobolan di 3 laga awal putaran ketiga saat menghajar Cina 7-0, Bahrain 2-0, dan Arab Saudi 2-0. Gawang mereka akhirnya jebol saat ditahan imbang Australia 1-1 di pertandingan keempat. Itu pun kebobolan dari gol bunuh diri bek Shogo Taniguchi. Kevin Dix bisa perkuat timnas Indonesia lawan Jepang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersyukur Kevin Dix dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang. Sebagai informasi, Kevin Dix baru menjalani sumpah WNI pada Jumat 8 November 2024. Hal ini membuat Kevin Dix sempat dikabarkan tak bisa debut bersama skuad Garuda ketika berjumpa Jepang. Pasalnya jadwal yang ada cukup mepet. Duel timnas Indonesia vs Jepang dijadwalkan terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 15 November tahun 2024. Kevin Dix diproyeksikan baru bisa bermain ketika timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 19 November tahun 2024. Namun, kabar baik kini diterima timnas Indonesia. Erick Thohir memastikan Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang. Alhamdulillah Kevin Dix akhirnya dipastikan dapat bermain memperkuat timnas Indonesia saat skuad Garuda menjamu Jepang 15 November tahun 2024, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu mempercepat proses naturalisasi Kevin Giggs. Pihak yang dimaksud yakni seperti Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto hingga DPR RI. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang selalu mendukung sepak bola Indonesia. Ungkapan sama juga kepada DPR RI, Kemenpora dan Kemenkum, Kemendagri, KBBRI serta semua pihak yang membantu proses naturalisasi Kevin Giggs sehingga bisa selesai dengan cepat. Benarkah media Jepang meremehkan timnas Indonesia? Gelandang timnas Indonesia, Tom Hai dan rekan-rekannya di Almere City mendapat hinaan setelah takluk dari Feyenoord dalam lanjutan Eredivisie tahun 2024-2025, Senin 11 November 2024 dini hari WIB. Pundit ESPN, Kees Kwakman menilai Almere City merupakan tim yang tidak selayaknya berada di Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda. Pernyataan kejam itu dilontarkan Kwakman setelah Almere City kalah 1-4 dari Feyenoord di mana Tom Hai menjadi starter dalam laga tersebut. Kwakman menyatakan dalam analisisnya bahwa Almere City tidak punya urusan di Eredivisie dan bahwa tim asuhan Hedwiges Maduro tak menunjukkan sikap bahwa mereka pantas berkompetisi di level atas. Saya sedikit merindukan itu di Almere, Anda tahu, komitmen penuh itu, kata Kwakman dikutip dari Football Premier, Senin 11 November 2024. Tidak ada duel di sini, tidak ada duel di sini, tidak di sini, tidak lagi. Suasana dan atmosfer di Almere tidak menarik. Begitu pula timnya, tambahnya. Menanggapi kritik keras itu, Maduro menegaskan masih percaya dengan skuadnya. Dia tidak khawatir meski Almere City kini tersiok-siok di zona degradasi. Gelandang timnas Indonesia, Tom Hai tampil apik bersama Almere City di Belanda. Instagram @tomhai. Almere City untuk sementara menduduki peringkat 17 dari 18 tim peserta Eredivisie 2024-2025. Mereka baru mengoleksi 6 poin dari 12 laga dengan rincian 1 kemenangan, 3 imbang, dan 8 kalah. Respons PSSI usai FIFA beri sanksi timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga merespons sanksi yang diberikan FIFA kepada timnas Indonesia yang tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Arya mengatakan pihaknya patuh pada sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA. Ia pun mengaku PSSI akan melakukan evaluasi terkait hal-hal ini khususnya terkait problem telat melakukan kick-off pertandingan. Kita patuh saja ya terhadap denda yang diberikan oleh FIFA, apalagi memang kita perlu evaluasi dan perbaiki diri apa yang memang menjadi kesalahan-kesalahan kita seperti yang telat kick-off dan sebagainya.